Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Apep dan terima kasih telah gabung bersama gue di sesi horor kali ini. Kalau kemarin cerita soal pulang studi tour, pada kali ini gue akan cerita tentang anak-anak muda yang lagi liburan sekolah. Kemana? Tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Karena setiap minggunya gue akan membawakan sebuah cerita-cerita horor yang menarik untuk mengisi waktu istirahat lo. Oke, nggak usah panjang-panjang lagi ya. Langsung saja, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Masa-masa muda adalah masa-masa waktunya lo cari pengalaman bareng teman-teman. Ya nggak? Ya kerja lah, liburan lah, ngerantau lah. Nah, cerita kali ini tuh juga berkisah pengalaman liburan sekolah si Rafli dengan teman-temannya yang bernama Adit, Romi, Makmur, dan Doni. Mereka berlima liburan sekolah ke Jogja. Bentar lagi liburan kenaikan nih. Biasa, waktunya ngambil jatah. Ya juga ya, ayo gaslah, kemana kita? Gimana kalau kita ke Jogja aja? Tahun lalu kan udah naik gunung, ganti pandangan lah. Nah akhirnya deal tuh mereka. Rencana liburan mereka berangkat ke Jogja. Niatnya sih naik bis. Hari demi hari, akhirnya masuklah masa liburan. Mereka pun prepare untuk keperluan apa yang mereka bawa untuk esok hari. Eh, BTW liburan kali ini gua bawa orang tua boleh kali ya? Lo mau ajak bapak lo? Enggak, maksudnya orang tua yang itu loh. Enggak, mau cari masalah loh. Endan nih kali si Adit. Mau liburan malah mau bawa barang-barang yang enggak. Orang tua yang itu loh. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sekitar jam 11 malam mereka berangkat ke terminal dan segera mencari bis yang sudah ditentukan di tiketnya. Giliran udah ketemu, si Adit lagi-lagi berulah yang enggak. Aduh, dari sekian bis dapat yang paling buruk lagi. Kursinya udah ada yang robek, gak ada wifi-nya lagi. Syukur aja, yang penting bisa sampai tujuan ya. Ketika Rafli dan kawan-kawan sudah pada duduk, ada juga tuh beberapa orang yang naik bis itu walaupun tidak sampai memenuhi kapasitas bis tersebut. Tapi, salah satu dari mereka yang baru masuk, ada seorang ibu-ibu yang berpakaian kebaya lengkap dengan selendang yang ia kalungkan di lehernya. Berjalan terus melewati mereka dan ibu tersebut duduk di kursi yang paling belakang. Oh iya, ini ceritanya Rafli dan teman-temannya itu duduk di bagian tengah di sebelah kiri. Dan mereka berlima sama-sama memperhatikan sosok ibu-ibu yang aneh itu. Kala itu mereka sempat terheran-heran, kok ada ya ibu-ibu pakai kebaya naik bis malam-malam, nggak bawa barang-barang lagi. Apalagi ini kan bis perjalanan jarak jauh. Mereka mencoba menghiraukan ibu-ibu yang aneh tersebut dan akhirnya ketiduran, kecuali si Rafli nih. Menikmati perjalanan yang seru dan menikmati sunyinya malam di bis malam itu lebih seru, pikir Rafli, daripada tidur. Toleh ke kanan, toleh ke kiri, sambil menikmati hawa bis malam yang sangat mengasihkan, pikir si Rafli. Tapi, nggak sengaja Rafli ini juga sempat
menoleh ke arah kursi belakang. Ya, ibu-ibu berkebaya itu udah nggak ada di kursi belakang. Padahal si Rafli lihat betul tuh, ibu-ibu tadi duduk di kursi paling belakang. Yang waktu itu hanya tersisa bapak-bapak yang lagi tidur sambil meluk tas. Loh, ibu yang tadi kemana? Rafli terus mencoba untuk berpikir positif. Dengan penuh rasa penasaran, dia coba untuk berdiri dan melihat kursi di sekelilingnya. Tapi benar, ibu-ibu tadi tetap nggak ada. Itu ceritanya Rafli berjalan ke depan untuk mencari, ya penasaran aja sih, nyari ibu-ibu tadi yang nggak ada. Maju ke depan, dan yang bikin horornya, ketika Rafli kembali menoleh ke belakang, ibu-ibu berkebaya itu berdiri namun membelakangi si Rafli. Sontak, Rafli langsung kembali ke kursinya dan mencoba untuk tidur karena ia sudah mulai merasa ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang, bis berhenti dan mereka segera melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat subuh, mereka lekas masuk kembali ke dalam bis, tetapi ibu berkebaya itu tetap nggak ada di dalam bis itu. Rafli sangat bingung dengan keadaan seperti itu. Ibu-ibu tadi sebenarnya siapa sih? Liburan baru berangkat, udah terjadi hal-hal yang aneh, pikir si Rafli. Tapi Rafli masih belum menceritakan keadaan semalam, karena ia yakin teman-temannya nggak akan ada yang percaya. Hari sudah mulai cerah, jam menunjukkan pukul 6, dan mereka sudah sampai di tempat tujuan mereka. Alhamdulillah, akhirnya udah sampai. Cari tempat istirahat yuk, sekalian kita sarapan. Kebetulan mereka bawa bekal nih buat sarapan ya. Ya lumayan lah, biar agak hemat juga. Mereka istirahat di pos kamling pinggir jalan dan mulai membuka tas masing-masing untuk mengambil bekal. Tapi semua berhenti ketika si Adit bilang seperti ini. Loh, ini apaan? Ketika semua melihat, mereka pada ketawa. Ngapain lo Dit, bawa-bawa tusuk konde segala? Mau pakai konde lo? Mau jadi cosplayer kali ini bocah? Hahaha. Langsung tuh, tusuk konde itu langsung dibuang sama si Adit dan sambil marah-marah. Singkat cerita, setelah mereka habis sarapan, mereka segera bergegas dan segera mencari penginapan yang murah. Rencana mau menginap 2 hari 2 malam. Ketika mereka sudah sampai penginapan yang mereka cari, mereka segera masuk ke kamar dan istirahat sejenak setidaknya. Tapi, ada lagi nih. Sebelum masuk kamar, Rafli sempat melihat lagi sosok ibu-ibu berkebaya tadi lagi berdiri dari kejauhan. Saking gregetnya, Rafli langsung mengejar tuh ibu-ibu tadi dan ingin meluapkan rasa penasarannya dari kemarin. Tapi hasilnya ya tetap nihil. Ibu-ibu tadi tetap tidak ketemu. Rafli berusaha untuk menghiraukan walau dia juga merinding. Sebenarnya siapa sih ibu-ibu tadi? Waktu berlalu dengan rasa senang. Tak terasa hari sudah mulai malam. Mereka kembali ke penginapan untuk istirahat dari lelahnya liburan hari pertama. Mereka lagi pada santai tuh. Ada yang lagi rebahan, ada yang lagi makan camilan, ada yang lagi sebat di halaman. Nah, Romi lagi rokok di halaman ditemani secangkir kopi hitam dan juga sama si Makmur. Tapi setiap Romi ngajak ngobrol si Makmur,
Si Makmur selalu nggak ngerespon. Segitunya capek lu, Mur. Sampai temen ajak ngobrol aja lu cuekin, ucap Romi di dalam hati. Gak lama setelah itu, Makmur langsung masuk aja tuh. Aku mau istirahat dulu, Rom. Romi semakin dibuat bingung. Gak biasa banget Makmur bicara kaku kayak tadi, apalagi ke gue, temen akrabnya. Biasanya manggil gue malah pakai julukan. 5 menit, 10 menit, Romi kebingungan. Ada kejadian aneh lagi, di mana tiba-tiba si Makmur datang pakai motor penginapan dan katanya dari supermarket. Habis beli camilan. Gila nih bocah, dari mana lu? Lu tadi keluar lewat mana? Terbang. Jelas-jelas tadi anak-anak nyuruh gue beliin camilan pakai motor penginapan. Nih, gue bawain sosis bakar. Loh, gue nggak nyuruh. Lo tadi lagi nyeduh kopi, tolol. Lo tadi di dapur, nggak tahu. Lah terus tadi yang nemenin gue di sini siapa dong? Hahaha, setan kali. Makmur yang selalu mengajak bercanda si Romi justru membuat Romi semakin kebingungan dengan keadaannya. Di tengah-tengah mereka berdua lagi bercanda, tiba-tiba kedengaran suara teriakan dari dalam. Di mana itu ternyata adalah suara si Rafli. Sontak mereka langsung berkumpul tuh di ruang tengah. Doni pun yang sudah ketiduran juga ikut bangun karena kaget juga tuh. Wih, kenapa wih? Gua ngeliat kuntilanak di kamar mandi, Cuk. Hah, jangan ngarang loh. Di tengah-tengah panasnya suasana, tiba-tiba Doni yang baru kebangun tiba-tiba bilang seperti ini. Lo pada masih ingat nggak sama ibu-ibu berkebaya itu? Barusan gue tadi mimpi ketemu sama itu ibu. Dan dia bilang, kamu tidak akan nyaman berada di sini selama ada temanmu yang mempunyai niat jahat. Semua orang sontak langsung terdiam setelah Doni mengucapkan hal seperti itu. Kecuali si Adit yang bilang kalau Doni itu cuma bermimpi belaka aja nih. Yang nggak mempunyai arti dan maksud. Rafli memang nggak sepenuhnya percaya kepada Doni, tapi justru ia semakin curiga dengan Adit dari gerak-geriknya dan omongannya. Oke, mereka berusaha untuk menenangkan suasana pada malam itu. Malam yang horor mereka lalui hingga akhirnya ketemu lagi pagi. Mereka mulai beraktivitas menikmati liburan. Ketika mau berangkat ke destinasi wisata, terlihat Adit lagi sempoyongan keluar dari kamarnya. Singkat cerita, semua sudah siap untuk gas, naik andong. Di tengah-tengah perjalanan, anak-anak yang berbincang mau foto di sanalah yang spotnya bagus, di sinilah yang spotnya unik. Ternyata mereka baru sadar kalau kamera mereka tertinggal di penginapan. Kalau bagi mereka ya kamera HP ya kurang lah buat foto-foto, namanya juga anak hits. Mumpung jarak dari mereka ke penginapan belum terlalu jauh, akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk kembali. Dan dia adalah Rafli. Singkat cerita, Rafli sudah sampai di penginapan dan segera mengambil kamera di mana ada di dalam tas Doni. Di samping tas Doni ada tas Adit juga. Itu ceritanya kamar penginapan ada dua. Kamar pertama diisi oleh Rafli, Makmur, sama Romi. Dan kamar yang kedua diisi oleh Adit sama Doni. Di tengah rasa curiganya, Rafli ingin tuh membuka tas Adit. Isinya apa aja sih? Walau privasi, alah nekat aja lah.
Namanya juga penasaran. Dan ternyata benar dugaan Rafli. Adit nekat membawa satu botol yang dimana isinya tinggal setengah botol. Nggak cuma itu. Di dalam tas Adit juga ada satu buah. Jadi selama ini dia penyakit dari semua ini. Singkat cerita, Rafli membiarkannya hingga malam tiba. Dia nggak pengen teman-temannya kacau liburannya gara-gara si Adit. Nah, begitu malam tiba, di situ penginapan terasa ricuh banget dengan adu cekcok setelah diketahui bahwa si Adit berulah yang nggak wajar. Aura panas menyelimuti suasana malam mereka. Sebagian dari mereka saling hantam lah, mengeroyok si biang kerok tersebut. Akhirnya setelah bonyok, Adit memohon maaf kepada teman-temannya dan dia mengakui kesalahannya. Gue minta maaf yang sebesarnya teman. Ini murni kesalahan gue. Di situasi yang sudah agak menurun, sudah agak netral, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara gedoran dari 3 arah, yaitu dari kamar Doni, dari kamar mandi, sama yang satu lagi pintu belakang. Gedoran itu sangat keras dan membuat mereka panik dan ketakutan. Bising banget suaranya. Akhirnya mau tidak mau, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan penginapan itu malam itu juga. Itu tadi guys, kisah yang dialami oleh Rafli dan teman-temannya. Ini menurut gue cerita yang sangat bagus di launching channel gue. Maka dari itu gue banyak banget terima kasih buat Rafli yang sudah mengirimkan cerita sebagus ini ya. Dan gue juga berterima kasih buat kalian yang sudah klik video kali ini. Jangan lupa dukung gue dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya seluruh. Oke, segini aja dulu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.